Dan secara logika, kenapa sih kok uncountable nggak pakai SES? Jadi meskipun jumlah airnya ada 1 ton, 1 tangki, atau cuma sebotol, atau bahkan setetes, nggak usah pakai bentuk plural karena itu dilarang kelas ya. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama gue di channel Math Course. Di video kali ini kita akan belajar tentang perbedaan antara little dan kawan-kawannya. Ada little, less, dan juga least. Ada banyak banget, tapi tenang kita bahas satu-satu ya. Ada input, ada pengertian, jenis, contoh, latihan soal, dan template-template gratis yang bisa kalian akses tanpa internet. Cukup dengan download linknya di deskripsi video, lalu kalian masukin passwordnya. Passwordnya bisa kalian dapatkan di beberapa menit tertentu di video ini. Jadi jangan sampai di skip ya, biar gak ketinggalan. Selain itu jangan lewatkan untuk mendapatkan hadiah menarik bagi yang udah like, comment, subscribe, dan try nilai terbaik di setiap kuisnya. Gak pakai lama, langsung aja check it out. Don't forget to subscribe, like, comment, and share to support Math Course channel. Oke teman-teman, pertama-tama kita akan membahas soal little dan juga a little terlebih dahulu. Yang pertama adalah little, berarti sangat sedikit atau bahkan hampir tidak ada. Digunakan untuk uncountable nouns ataupun kata benda yang tidak bisa dihitung. Untuk maknanya itu negatif, kenapa? Karena secara hampir tidak cukup gitu teman-teman. Tentang perbedaan antara countable dan uncountable itu ada videonya sendiri, jadi jangan lupa dilihat. Umumnya countable noun itu kata benda yang bisa dihitung, kayak contohnya buku, pensil, dan lain sebagainya. Contoh dari uncountable yang nggak bisa dihitung seperti air, gula, dan lain sebagainya. Untuk lebih detailnya, jangan lupa nonton video tentang countable dan uncountable noun. Contohnya, I only have little money. Artinya, saya hanya punya sangat sedikit uang. Sangat sedikitnya itu hampir tidak cukup ya. Contoh yang kedua adalah I only have little water. Aku hanya punya sangat sedikit air. Jadi udah hampir nggak ada. Maksudnya sangat sedikit banget, airnya memprihatinkan. Yang terakhir, kenapa salah ketika kita mengatakan I only have little waters? Karena dalam uncountable noun kita tidak boleh menggunakan imbuhan s ataupun es. Gak boleh pakai plural noun. Jadi ya udah little water aja. Gak usah pakai imbuhan ses ya. Untuk video lengkap tentang plural noun itu seperti apa, kapan kita pakai s, kapan kita pakai es, atau kadang nggak ada ses tapi kok udah jamak, nah itu ada videonya sendiri. Jangan lupa nonton video plural noun. Untuk yang selanjutnya kita akan membahas soal a little, berarti sedikit tapi masih cukup jumlahnya. Digunakan untuk uncountable noun sama ya, tapi maknanya di sini berbeda. Maknanya a little di sini positif. Karena apa? Karena masih cukup atau masih ada. Jadi konteksnya agak sedikit bersyukur ya. Pokoknya kalau ada e-nya itu berarti maknanya masih positif guys, masih bersyukur. Contohnya, I only have a little sugar. Artinya saya hanya punya sedikit gula tapi masih oke lah, cukup digunakan. Yang selanjutnya, I would like a little milk for my coffee. Artinya aku mau sedikit susu untuk kopiku. Jadi susunya di sini nggak terlalu banyak juga nggak terlalu sedikit, cukupan lah. Nah yang terakhir, kenapa kita salah ketika mengucapkan I would like a little milks for my coffee? Karena kita dalam uncountable nouns gak perlu pakai plural guys, gak perlu pakai imbuhan ses. Jadi langsung aja milk, a little milk, bukan a little milks, oke? Nah untuk kesimpulan penggunaan little dan juga a little itu ada identiknya guys. Jadi tips buat kalian menghafal, kalau misalnya ada e-nya itu berarti konotasinya masih positif. Kalau nggak ada e-nya berarti konotasinya negatif. Contoh, berarti a little ada e-nya itu konotasi positif. Kalau little biasa itu konotasinya negatif. Dan secara logika, kenapa sih kok uncountable nggak pakai SES? Jadi meskipun jumlah airnya ada 1 ton, 1 tangki, atau cuma sebotol, atau bahkan setetes, nggak usah pakai bentuk plural karena itu dilarang kelas ya di uncountable. Untuk lebih detailnya, kalian jangan lupa nonton video tentang uncountable noun. Untuk yang selanjutnya, kita akan membahas soal less dan juga least. Yang pertama kita bahas less terlebih dahulu ya. Less merupakan bentuk comparative ataupun tingkat perbandingan dari little yang memiliki arti lebih sedikit. Selain itu, less digunakan untuk uncountable noun, kata benda yang tidak bisa dihitung. Selanjutnya, less ini bisa digunakan untuk mengcompare ataupun membandingkan dua hal dari segi kuantitas atau jumlah nih teman-teman. Untuk uncountable noun ya. Dan yang terakhir, memiliki sifat netral, baik itu positif juga bisa, negatif juga oke, tergantung pada konteksnya. Contoh, she drank less water than before. Artinya dia minum lebih sedikit air nih dibandingkan sebelumnya. Nah ini berarti dia membandingkan dengan kondisi sebelumnya. Kayaknya sekarang minumnya lebih dikit ya. Nah itu kan mengcompare atau membandingkan ya dengan dua situasi yang berbeda. Nah maksudnya bisa bermakna ataupun berkonotasi positif dan negatif itu seperti apa? Kayak di contoh satu tadi itu konotasinya negatif. Kenapa? Karena dia minum lebih sedikit air. Nah itu kan gak baik untuk kesehatan. Jadi itu konotasinya negatif.
Kalau contoh konotasi positif kayak gimana Kak? Contoh, dia minum lebih sedikit gula hari ini. Jadi mengonsumsi gula lebih sedikit gitu ya. Itu kan baik untuk kesehatan. Jadi konotasinya positif. Maksudnya seperti itu. Selanjutnya adalah kenapa kita salah ketika mengucapkan we have less time today. Karena apa? Karena time adalah uncountable noun. Dalam uncountable noun kita nggak perlu bentuk jamak, nggak perlu plural noun. Jadi nggak usah imbuhan ses. Jadi yang benar adalah less time, bukan less times. Oke? Artinya adalah kita memiliki lebih sedikit waktu hari ini. Untuk contoh yang terakhir salah pada less apples were sold. Di sini salah kenapa? Karena apples ataupun buah apel itu adalah countable noun, kata benda yang bisa dihitung. Dalam less kita cuma pakai uncountable aja, kata benda yang nggak bisa dihitung. Jadi countable dilarang keras ya. Kalau misalnya teman mau pakai countable berarti pakai fewer bukan less. Oke? Nah, untuk video lengkap tentang few dan kawan-kawan itu ada sendiri. Jadi jangan lupa ditonton biar nggak kebalik-kebalik antara little dan few. Umumnya kalau few dan kawan-kawan itu dipakai untuk countable, kata benda yang bisa dihitung, sedangkan little dan kawan-kawannya itu dipakai untuk uncountable, kata benda yang nggak bisa dihitung. Untuk yang selanjutnya, kita akan membahas soal list. Apa itu list? Jadi list adalah bentuk superlatif ataupun tingkat yang paling dari little, artinya adalah paling sedikit. Digunakan sama untuk uncountable noun dan menunjukkan bahwa sesuatu memiliki jumlah yang paling sedikit dalam suatu kelompok. Sifatnya juga sama netral, bisa positif, bisa negatif, tergantung pada konteks. Contoh, she spent the least money, artinya dia menghabiskan uang paling sedikit. Yang kedua, this plan requires the least time, artinya rencana ini membutuhkan waktu paling sedikit. Dan salah ketika kita mengucapkan the least waters. Kenapa? Karena pada uncountable noun kita nggak perlu bentuk jamak ataupun bentuk plural, jadi nggak usah imbuhan ses. Ya udah, berarti yang benar adalah least water, bukan least waters. Oke, berikut ini adalah tabel ajaib yang bisa teman-teman catat ataupun tulis agar lebih mudah untuk menghafal. Yang pertama dari segi makna, a little memiliki arti sedikit dalam konotasi yang positif. Kenapa? Karena cukup teman-teman, bersyukur ya. Nah, sedangkan yang little itu artinya sangat sedikit, konotasinya negatif. Karena apa? Karena tidak cukup, hampir tidak ada, miris sekali, mengenaskan. Nah, sedangkan less itu artinya lebih sedikit. Untuk konotasi ataupun nuansanya itu netral, tergantung pada konteks kalimatnya dan digunakan untuk mengcompare ataupun membandingkan dengan dua hal. Untuk yang terakhir adalah least, artinya paling sedikit dengan nuansa netral tergantung pada konteks, sama ya dengan less, namun ini itu untuk menyatakan yang paling sedikit di antara semuanya. Untuk jenis katanya, keempat hal ini sama-sama menggunakan uncountable noun, yaitu kata benda yang tidak bisa dihitung. Nah, untuk tingkatnya, less bentuk komparatif guys, yaitu tingkat perbandingan, sedangkan less itu adalah tingkat superlatif untuk menyatakan bahwa itu yang tingkat paling sedikit. Contoh kalimatnya, a little, I have a little money left, aku punya cukup uang, sedikit tapi masih cukup lah, bersyukur masih dikasih sedikit meskipun gak banyak. Sedangkan kalau misalnya little, I have little money for lunch, aku memiliki sangat sedikit uang untuk makan siang. Jadi kasihan guys, memprihatinkan kalau kita pakai little, konotasinya negatif. Nah, untuk less contohnya adalah she drinks less coffee now, artinya dia minum lebih sedikit kopi sekarang. Jadi daripada kemarin atau tadi pagi, kayaknya nih cewek minumnya lebih sedikit deh kopinya. Nah, contoh yang terakhir adalah dari list, he spends the least money, dia menghabiskan paling sedikit uang. Jadi di antara semua orang dia yang paling dikit ngabisin duit. Teman-teman yang mau mengulik lebih dalam tentang komparatif, superlatif, itu ada materinya sendiri, yaitu tentang comparison degree. Jadi jangan lupa ditonton biar kalian tahu kalau misalnya mau compare, membandingkan kayak gini. Kalau misalnya mau menyatakan yang paling itu seperti ini. Jangan lupa ditonton ya video tentang comparison degree. Nah, untuk yang terakhir ini adalah info tambahan ataupun bonus time di mana little itu bisa berfungsi sebagai adverb. Nah, jadi kalau misalnya ada little ataupun a little yang tidak diikuti oleh noun, berarti kedudukan ataupun fungsinya bukan sebagai quantifiers tetapi sebagai noun. Contoh, I'm a little tired, aku kayaknya agak sedikit capek deh. Nah, itu kan tired itu kan sifat guys, kata sifat adjektif bukan noun. Maka di sini sebagai adverb. Selanjutnya, he speaks little of what he knows, dia berbicara sedikit tentang apa yang dia tahu gitu. Nah, setelah little itu bukanlah noun melainkan preposisi. Jadi kayak ada kalimat selanjutnya lah yang menjelaskan kalimat sebelumnya. Selanjutnya, less sebagai adverb itu untuk membandingkan frekuensi, cara ataupun tingkat. Contoh, she talks less than her sister, dia berbicara lebih
sedikit daripada saudara perempuannya. Nah, jadi ini membandingkan frekuensi ya. Kalau misalnya, oh ternyata dia lebih sedikit loh ngomongnya daripada kakaknya atau adiknya misal. Nah, contoh yang kedua adalah he works less efficiently now. Dia bekerja lebih efisien ataupun lebih efektif loh sekarang. Nah, itu dia membandingkan cara. Ternyata caranya dia sekarang lebih efektif daripada kemarin-kemarin. Untuk yang selanjutnya ada variasi pada penggunaan much less dan even less. Much less memiliki arti jauh lebih sedikit, sedangkan even less memiliki arti bahkan lebih sedikit. Ini sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari ya. Contoh, I have much less time now. Aku memiliki jauh lebih sedikit waktu sekarang. Contoh yang kedua, he eats even less than before. Dia makan bahkan lebih sedikit daripada sebelumnya. Untuk yang terakhir adalah ungkapan tambahan. Contohnya, a little bit of merupakan versi informal dari a little. Contohnya, a little bit of sugar, sedikit gula. Jadi kalau misalnya mau ngomong sama orang yang udah akrab atau temennya sendiri, itu kita bisa pakai a little bit of. Nah, untuk video lengkap tentang adverb ataupun kata keterangan, terus juga ada adjective atau kata sifat, itu jenisnya ada banyak. Jadi jangan sampai kelupaan atau jangan sampai ketinggalan materi. Tonton juga ya video tentang adverb, adjective. Terus tadi ada preposition. Preposisi juga apa? Itu penting loh guys, preposition. Jadi jangan sampai lupa untuk nonton video preposition juga. Dan yang terakhir tadi ada quantifier. Jadi quantifier itu golongan dari determiner. Ada video sendiri tentang quantifier dan ada sendiri video tentang determiner. Untuk mengukur sejauh mana kalian memahami materi tentang perbedaan antara little, less, ataupun least, kalian bisa coba loh untuk mengerjakan latihan soal yang sudah disediakan oleh Mapcourse sebagai bonus pembelajaran. Cukup dengan screenshot dan scan barcode di layar atau menekan link yang ada di deskripsi video, kalian sudah bisa mengerjakan latihan soal secara gratis. Oke teman-teman, buat kalian yang punya kendala dalam proses belajar atau mau sharing session atau mau tanya latihan-latihan soal tadi, buka jawabanku nih kok salah ya, jawabannya yang bener kok ini, gimana penjelasannya? Boleh banget, langsung tulis di kolom komen atau chat aku melalui WhatsApp, oke? See you in the next video, bye-bye!